Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sudah hampir 2 pekan kita tidak merasakan adrenalin yang benar-benar kencang. Dan saya khawatir teman-teman Rebahaners semua yang ada di rumah menjadi lemah, playa-playa, dan gampang mewek hanya gara-gara masalah kecil seperti putus cinta, gara-gara wanita, atau masalah-masalah cepenope macam itulah. Sehingga kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Headshot tahun 2016 yang pastinya ini memiliki 100% adrenalin, brutal, dan memacu hormon-hormon kejantanan. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Cekicrot. Because tomorrow you're paying the devil's due. Cerita diawali dengan berlokasi di sebuah penjara di mana ada bapak kepala polisi ditemani para sipir mendatangi satu tahanan yang berada di kamar sel khusus. Tahanan tersebut bernama Lee, seorang pemimpin organisasi kriminal yang terkenal sangat kejam, sadis, dan sudah menculik banyak sekali anak-anak kecil untuk dijadikan pasukannya. Every single one of those faces. Look at them very carefully. You don't know what we sacrificed to finally catch. Saat itulah terjadi ketegangan ketika seorang tahanan yang sedang mengepel lantai tiba-tiba menyerang satu petugas hingga terjadi baku tembak yang menyebabkan semua petugas tewas, sementara si kepala polisi disergap dari belakang dan pistolnya berhasil direbut oleh si Lee. Ketika semua petugas sudah tewas, Lee pun menghidupkan alarm berikut membebaskan semua tahanan yang ada, di mana dia dengan mudahnya bisa memanipulasi para tahanan untuk memberontak dengan iming-iming kebebasan. Kalian bebas. Dan ya, terbukti jika Lee ini adalah seorang sosiopat yang sangat manipulatif karena selain sadis dan tak berperasaan, Lee juga pandai mengendalikan situasi supaya tujuannya bisa tercapai. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya pesisir pantai di daerah Cipatujah, di mana di situ ada seorang nelayan bernama Pak Romli yang tak sengaja menemukan sesosok tubuh pria yang tak sadarkan diri terdampar di samping pantai. 2 bulan kemudian, masih di lokasi yang sama, kita akan diperkenalkan pada seorang dokter muda cantik bernama Aileen Quinza, tapi biasa dipanggil dengan nama Aileen, yang selama 2 bulan terakhir terus setia merawat si pria yang mengalami koma yang karena tidak diketahui siapa identitasnya, Aileen pun memberikannya nama Ismail. Cocok kok. Dan ya, Mail akhirnya terbangun akibat mimpi buruk yang rupanya dia mengalami amnesia atau hilang ingatan yang sepertinya diakibatkan oleh luka yang terdapat pada kepalanya. Tak hanya itu, Mail juga memiliki banyak sekali bekas luka pada tubuhnya yang menandakan jika Mail ini bukanlah orang rumahan atau orang biasa yang hidup di lingkungan damai, yang untuk sementara waktu Mail akan tinggal bersama Pak Romli dengan terus diawasi oleh Aileen sendiri. Pak Romli. Di situ tuh tempat di mana Pak Romli nemuin kamu. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah pelabuhan yang di situ ada seorang bos gangster bernama Anto bersama dengan kaki tangannya bernama Bondi yang tengah menunggu kedatangan Lee. Yang tak lama Lee pun muncul sambil menenteng keresek berisikan mie ayam yang diamin atau tanpa kuah, yang mana Anto sengaja mengundang Lee ke sini untuk komplain mengenai barang miliknya yang tidak murni serta senjata yang Lee jual bukanlah orisinil melainkan buatan Cina, sehingga Anto memutus hubungan bisnis dengan Lee saat itu juga. Senjata dari luar dari Cina. Bisnis kita selesai.
Alasan kenapa Anto membawa banyak sekali anak buah di luar dan di dalam ternyata adalah untuk membunuh Lee yang memiliki julukan setan laut atau ayah dari neraka, yang apabila Anto berhasil membunuh Lee tentunya akan jadi nilai plus dan poin penting di kalangan dunia kriminal. Lee, setan laut. Lu pikir buat apa gua kumpulin orang-orang? Tanpa Anto sadari, Lee juga membawa serta 3 anak asuhnya yang sangat-sangat mematikan dan ahli dalam bidang bunuh-membunuh, di mana satu dari mereka yang dijuluki Besi pun turun tangan sendirian untuk menghabisi para kroco-kroco yang ada di luar ini. Udah gua aja. Di dalam, kita akan melihat anak asuhan Lee yang lain yang merupakan seorang perempuan bernama Rika yang juga tidak kalah berbahayanya, bahkan mungkin lebih sadis dan brutal ketika berhasil membantai seluruh anak buah Anto menggunakan sebilah pisau. Anto sendiri tewas mengenaskan setelah Lee menikamnya menggunakan sumpit mie ayam. Sementara untuk Bondi, dia berhasil survive ketika memberikan sebuah informasi penting mengenai seorang pria yang ditemukan di pesisir pantai, yang menurut informannya, pria itu memiliki hubungan dekat dengan Lee yang tiada lain adalah Ismail. Go to the hospital and check it out. Sesuai perintah dari Lee, Bondi pun mendatangi rumah sakit tempat Aileen bekerja, yang di situ dia bertingkah petantang petenteng di depan semua orang sehingga Aileen segera memintanya masuk ke ruangan untuk diobati. Mohon tenang, Pak. Saat sedang diobati itulah Bondi mulai tanya mengenai seorang pasien yang ditemukan di pesisir pantai, di mana saat Aileen menolak memberitahu, Bondi langsung berbuat kasar yang membuat Aileen terganggu dan tiba-tiba... Mana dokter? Ya, Ismail seketika terlihat seperti monster yang akan mengamuk, di mana dia hampir saja membunuh Bondi jika saja Aileen tidak mencegahnya. Aileen pun menunjukkan hasil ronsen yang memperlihatkan sesuatu berupa peluru masih tertinggal di dalam kepala Ismail, yang mana Aileen meminta Ismail untuk ikutlah bersamanya ke Jakarta karena fasilitas di sana lebih lengkap untuk bisa mengeluarkan peluru dari dalam kepalanya. Namun Ismail menolak ajakan tersebut. Jakarta. Keesokannya ketika sedang menunggu bus menuju Jakarta, Ismail dan Aileen tidak sadar jika trio pembunuh anak asuhan Lee sedang mengawasi dari jauh, di mana mereka menganggap jika Ismail ikut dalam bus tersebut, padahal dia hanya mengantarkannya saja. Tepat di jalan yang sepi dengan kiri kanan hutan belantara, bus tiba-tiba terhenti saat ada sebuah mobil terparkir di tengah jalan, yang pastinya itu adalah trio pembunuh, di mana salah satu dari mereka langsung menembak si supir secara brutal, kemudian masuk ke dalam untuk mencari seseorang, yaitu Ismail. Saat itulah Aileen menelpon Ismail untuk meminta pertolongan, yang karena orang yang dicari tidak ketemu, trio pembunuh langsung membunuh semua penumpang dengan sangat-sangat sadis. Tersisa Aileen dan satu anak perempuan yang masih hidup. Trio pembunuh pun mendorongkan pistol ke arah mereka, dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Ismail sendiri terlihat baru sampai di lokasi yang mana Bapak Romli disuruh untuk menunggu di motor, sementara Ismail sendiri akan memeriksa ke dalam. Yang betapa kaget luar biasanya Ismail saat melihat banyak sekali mayat bergeletakan dengan darah yang bergelimang, yang di situ ada seseorang yang mirip sekali dengan Aileen, tapi beruntung itu bukan dia. Wow banget. Dan ya, muncullah tim pembersih yang bertugas membersihkan para mayat ini, di mana pria bergolok tersebut pun langsung menyerang Ismail hingga terjadi pertarungan yang cukup menegangkan.
Ismail berhasil membunuh pria itu sebelum dia membakar bus ini, namun tiba-tiba muncullah kawannya yang membawa obor dan... Masih tersisa 2 penjahat lagi yang ada di luar. Ismail berhasil melumpuhkan satu dari mereka yang ketika yang satunya lagi akan menembak, muncullah Pak Romli yang datang menolong. Tapi naas, beliau harus tewas dan Ismail dilumpuhkan oleh petugas polisi yang datang ke lokasi. Sementara itu, Aileen dibawa oleh trio pembunuh ke markas besar Lee yang berada di sebuah bunker rahasia di tengah hutan, di mana Bondi yang suka ngomong pun terus saja nyerocos mengomentari kondisi tempat ini yang tidak worth it, sehingga satu dari mereka terpaksa membunuh Bondi karena terlalu gede sungut. Gue bawa orang yang dia minta, terus gue bisa bunuh. Banyak omong. Kembali ke Ismail yang sudah berada di kantor polisi tengah diinterogasi oleh seorang kepala bernama Bapak Samsul. Beliau menunjukkan berkas milik Lee dan menceritakan siapa dia dan seberapa mengerikannya si Lee ini, bahwa Lee adalah sosok yang ditakuti bukan hanya oleh orang biasa, tetapi di kalangan para penjahat pun dia sangat-sangat ditakuti karena kesadisannya. Membuat seluruh pantai berubah menjadi merah darah. Banyak anak-anak kecil yang telah dia culik dilatih menjadi seorang pembunuh untuk menjadi pasukan setianya, yang mana Rika dan kawan-kawan rupanya adalah anak-anak yang diculik tersebut yang sekarang menjadi anak-anaknya yang akan setia sampai mati. Dididik untuk menjadi penyelundup, dia menjadi sosok yang mengerikan. Bom kriminal di kepulauan ini. Apa semua hubungannya sama saya? Dan betapa terkejutnya Ismail saat baru menyadari jika dirinya adalah salah satu dari anak asuhan Lee yang entah bagaimana kronologi detailnya. Ismail kemungkinan besar telah memberontak atau berniat untuk taubat, sehingga Ismail dianggap tidak penting lagi bagi dia dan kelompoknya. Lee. Saat itulah lampu tiba-tiba mati disertai dengan suara tembakan yang berasal dari luar ruangan, di mana saat Pak Samsul sedang memeriksa, dia tidak sadar jika di luar sudah ada satu anak buah Lee yang membawa golok dan tiba-tiba... Dengan posisi tangan yang masih terborgol, Ismail tidak bisa berbuat banyak ketika satu pria bergolok menghampiri dirinya, yang dari situ terjadilah pertarungan sadis yang akan membuat jiwa-jiwa brutal dalam diri Anda bergejolak. Tak lama setelah mengalahkan pria bergolok, Ismail yang tangannya sudah terlepas pun kembali harus dihadapkan pada sebuah granat yang dilempar ke ruangannya, yang ketika tak ada tempat untuk melarikan diri, Ismail pun berlindung di balik meja dan... Setelah membantai pasukan bersenjata menggunakan pistol Pak Samsul, jelas mereka hanyalah krocok-krocoknya si Lee saja, karena ketegangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perkenalkan, mereka berdua adalah Tano dan Tejo, dua dari trio pembunuh yang sama-sama anak asuhannya si Lee, yang jelas kemampuan mereka tidak bisa disamakan dengan krocok-krocok yang Ismail tadi hadapi. Tejo menyuruh Tano untuk menyalakan lampu, sementara dia akan mengatasi Ismail sendirian menggunakan shotgun, yang di sini ketegangan pun mulai benar-benar terasa ketika Ismail yang tidak memiliki senjata harus bertahan dari Tejo yang menembak secara membabi buta. Saat berada di kolong meja itulah Ismail berhasil menghitung berapa banyak peluru yang dimasukkan, yang ketika pelurunya sudah habis, Ismail secepatnya menyerang Tejo dan... Tepat saat Tejo sudah tewas, muncullah Tano yang ingin bertarung seperti Genji, yakni menggunakan tangan kosong, di mana Ismail tentu saja senang akan hal itu karena peluru shotgunnya kebetulan sudah habis. Yang menarik adalah Ismail benar-benar memanfaatkan properti atau gimmick yang disediakan tim kreatif, seperti contohnya pisau pemotong kertas untuk dijadikan senjata, di mana Tano benar-benar menunjukkan kekuatannya ketika dia menahan pisau tersebut hanya menggunakan tulang lengannya saja.
Tak cukup sampai situ, Ismail kembali menggunakan mesin tik untuk menahan pukulan Tano yang di sini tidak terbayangkan rasa sakit luar biasanya ketika tangan kita tertusuk besi-besi kecil di mesin tik. Yang dari situ, Ismail mulai menguasai pertarungan dan berhasil mengalahkan Tano. Setelah Ismail selesai membantai Tejo, Tano, dan seluruh kroco-kroconya, tak lama Lee pun muncul menghubungi ponsel Tejo untuk menanyakan kabar terbaru. Yang betapa terkejutnya Lee saat mendengar suara Ismail, di mana Lee langsung mengirimkan lokasi markasnya agar Ismail segera datang menyelamatkan Aileen. Tiba di tengah hutan sesuai Sherlock yang dikirimkan oleh Lee, Ismail pun berjalan kaki sampai ke tengah hutan yang pada saat halabhab alias ketahusan, dia menemukan sebuah sumur kering yang akhirnya membuat ingatannya perlahan kembali pulih, di mana sumur itulah Ismail dan anak-anak terpilih lain dibiarkan terlantar berminggu-minggu tanpa makan dan minum, dan hal tersebut merupakan semacam seleksi untuk melihat siapakah yang akan bertahan, karena satu botol air bisa mengubah seorang bocah menjadi pembunuh yang tak berperasaan. Sebotol air bisa ngerubah bocah menjadi seorang pembunuh. Sang ayah dari neraka. Saat itulah muncul besi yang datang bukan untuk mengajaknya bergabung kembali, tetapi memang ditugaskan untuk membunuh Ismail yang sudah tak setia pada ayahnya sendiri alias Lee, yang mana seperti biasa dia menggunakan senjata andalannya berupa tongkat besi sesuai namanya Wesio Wesi, Besio Besi. Shotgun rupanya tak cukup membantu Ismail untuk mengalahkan besi, di mana dia justru harus dibuat kewalahan dengan teknik pukulan tongkat besi ala Swedia yang dilayangkannya. Namun dengan semangat kesejahteraan dan perkembangan dana APBN negara, Ismail berhasil menciderai kerongkongan besi menggunakan senjatanya sendiri. Tepat di pinggir pantai, giliran Rika yang harus menghadapi Ismail setelah semua teman-temannya mati di tangan orang terdekatnya sendiri, yang di sini sebenarnya agak dilema antara harus membunuh saudara sendiri atau mengkhianati, memberontak kepada Lee, yang karena Rika memilih setia pada sang ayah dari neraka, maka mereka pun bertarung dengan penuh kehariwangan. Dan akhirnya terungkap jika Rikalah pelaku yang telah memasukkan peluru ke dalam kepala Ismail, yang mana Rika rela, ridho, dan ikhlas mati sebagai balasan atas penyesalan yang telah dia lakukan kepada Ismail. Kita impas. Tepat di saat yang bersamaan, Aileen pun didatangi oleh satu kroconya si Lee yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencicipi seorang dokter, di mana si bocah gadis ini pun membantunya, yang akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk membunuh kroco tersebut. Aileen dan si bocah pun terus menghadapi beberapa anak buah Lee yang berada di luar, yang ketika tak ada kesempatan untuk melarikan diri, muncullah Ismail yang tiba-tiba masuk dan langsung menghabisi mereka semua. Setelah Rika dan trio pembunuh tewas, kini saatnya Ismail harus menghadapi gegedugnya alias bos terakhirnya, yaitu Lee, di mana sendiri begitu sedih tatkala mendengar jika semua anak asuhannya sudah mati berikut dengan para kroco-kroconya, sehingga Lee tidak punya pilihan lain selain menghabisi Ismail yang merupakan anak asuh kesayangannya. Terjadi pertarungan sengit antara ayah dan anak asuh. Ismail benar-benar dibuat kewalahan dengan jurus cakar kerut yang digunakan oleh si Lee, dan dari sini intensitas dan tempo pertarungan pun semakin meningkat dengan ingatan Ismail yang sudah kembali pulih, sehingga jurus-jurus andalannya pun berhasil dikeluarkan, tetapi tak cukup untuk melumpuhkan si ayah dari neraka ini.
Dan ya, Ismail hampir saja terkena pukulan kuat yang membuat lantainya sampai retak. Yang dari situ Ismail harus mulai serius dengan pertarungannya. Yang hal tersebut dibuktikan ketika dia mengeluarkan jurus rentetan pukulan biasa yang membuat Lee mulai keteteran. Lee pun kabur keluar dengan Ismail yang menyusulnya. Masih dengan jurus yang sama, Lee berhasil mencakar leher Ismail, tetapi pada detik-detik terakhir ini Ismail berhasil menguasai keadaan hingga membuat Lee tertusuk kayu tajam dan tamatlah riwayatnya. Beberapa waktu berlalu, kini Ismail sedang berada di rumah sakit di Jakarta dengan Aileen yang terus setia menemaninya, yang mana Ismail sendiri sedang dalam masa pemulihan setelah dilakukan operasi pengangkatan peluru dari dalam kepalanya, yang ketika sembuh nanti, Ismail berjanji akan membawa Aileen ke tempat healing yang sangat indah dan lojinawi, yaitu lokasi lumpur lapindo yang berada di Sidoarjo. Tamat, ending yang cukup menggelutkan. Terkadang dibutuhkan rasa sakit terburuk untuk menghasilkan perubahan terbaik, sama seperti yang dialami oleh Ismail yang berniat tobat. Dia harus melalui berbagai rasa sakit seperti ditembak di kepala oleh Rika dan terlibat pertarungan dengan sahabat-sahabatnya sendiri. Sehingga hidup akan menjadi lebih baik bukan karena kebetulan, tetapi karena perubahan. Ingat, dihina jangan tumbang, dipuji jangan melayang, perbaiki diri untuk berkembang walaupun cobaan datang menghadang. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kerak daki Julia Robert. Cuau. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkul indahnya suasana di kota santri. Asik sekali. Dari saja mengundang sama siramu. Jadikan hanya aku satu-satunya, sendang pangan papan dan pelipurlah. Aku setia.